selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya atas nama Maria Magdalena Harcia Ibung yang akan membimbing presentasi kita pada malam hari ini. Saya sebagai penguji sekaligus moderator dan kita akan memulai Zoom pada malam ini dimulai oleh teman Via. Kepada teman Via saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Rahmafia Hairunisa. Hari ini saya mau mempresentasikan proposal saya yang berjudul Formulasi Kebijakan Desa, Studi Kasus Terhadap Ketiadaan Peraturan Desa di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Ya, yang pertama di sini saya mulai menjelaskan dari latar belakang. Secara umum, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, memiliki penduduk dan juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan juga mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui negara. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penyelenggaraan pemerintahan desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat, termasuk dalam pembangunan desa, dengan memindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kemudian saya akan masuk ke rumusan masalah, di mana saya menjelaskan dua rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana proses formulasi kebijakan desa di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Rumusan masalah yang kedua yaitu apa faktor-faktor yang menyebabkan ketiadaan peraturan desa di Desa Bipolo. Kemudian saya menggunakan landasan teori dari teori manajemen strategi oleh Jenskins 1978, di mana teori ini teori formulasi kebijakan. Teori ini menjelaskan bahwa formulasi kebijakan itu melibatkan proses politik dan juga administratif yang dipengaruhi oleh aktor kebijakan, kepentingan masyarakat, dan juga faktor eksternal lainnya. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan itu ada 3. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian yang kedua, saya menggunakan pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, studi literatur yang meninjau tentang standar yang relevan. Kemudian yang ketiga itu tempat dan waktu penelitian, di mana dalam penelitian lokasi yang digunakan ini saya melakukannya di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang. Ya, baik. Kemudian saya masuk ke hasil penelitian, di mana saya menemukan bahwa Desa Bipolo itu menghadapi tantangan dalam struktur pemerintahan dan juga pengambilan keputusan yang mempengaruhi efektivitas kebijakan publik. Koordinasi yang lemah antara pemerintah desa dan juga badan permusyawaratan desa menghambat partisipasi masyarakat dan juga transparansi. Ketiadaan peraturan desa yang tertulis membuat kebijakan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga legitimasi kebijakan menjadi lemah dan juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian, keputusan yang didominasi oleh tokoh adat dan juga kepala desa mengabaikan suara masyarakat yang ada di sana. Rendahnya kesadaran hukum dan juga masyarakat tentang pentingnya peraturan desa dan juga kurangnya pendampingan teknis juga menjadi penghalang dalam penyusunan peraturan desa. Nah, berdasarkan teori formulasi kebijakan Jonathan and Howlett, lemahnya identifikasi masalah dan juga perumusan alternatif itu menghambat pengembangan kebijakan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintahan desa dan juga badan permusyawaratan desa, serta memberikan pelatihan dan juga referensi hukum dalam penyusunan peraturan desa. Ini bisa memberikan masyarakat edukasi tentang hak-hak mereka yang juga penting. Pendampingan teknis dari lembaga luar dapat membantu memperkuat kapasitas perangkat desa, dan juga ini bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa yang akan memastikan suara mereka dapat didengar. Dan dengan langkah-langkah ini, diharapkan Desa Bipolo itu dapat memperkuat pemerintahan dan juga meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Baik, yang terakhir saya masuk ke kesimpulan, di mana pendampingan dari tenaga ahli dan juga keterbatasan akses informasi mengenai penyusunan kebijakan desa menjadi kendala utama. Masyarakat itu lebih terbiasa dengan sistem pengambilan keputusan berbasis musyawarah adat, sehingga belum merasakan urgensi memiliki regulasi yang tertulis. Selain itu,
desa juga masih bergantung pada kebijakan ad hoc yang bersifat sementara tanpa dokumen hukum yang jelas. Ini mengakibatkan kebijakan yang diambil itu seringkali tidak memiliki landasan yang kuat dan juga rentan terhadap ketidakkonsistenan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan sistematis dan juga formulasi kebijakan desa dan regulasi dan dengan regulasi yang tertulis, desa itu dapat mengelola sumber daya secara transparan dan juga akuntabel, menciptakan tata kelola yang lebih baik serta memastikan setiap keputusan itu memiliki dasar hukum yang kuat. Baik, berikut merupakan dokumentasi yang saya ambil di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu. Saya mengambil sekitar 5 narasumber tentang Perdes ini dan juga sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman Via atas presentasinya yang baik. Saya sebagai penguji satu dan teman Mas Faida sebagai baik, teman Via, terima kasih atas presentasi hasil penelitiannya. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Saya sebagai penguji satu akan memberikan pertanyaan, 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama itu dari penjelasan teman Via, kalau tidak ada peraturan desa yang tertulis, bagaimana masyarakat bisa tahu aturan yang harus mereka ikuti? Terus yang kedua itu, apakah ada contoh kasus mengenai kebijakan desa yang pernah menimbulkan konflik atau ketidakpuasan warga karena kurangnya dasar hukum atau transparansi? Sekian pertanyaan dari saya. Pertanyaan dari saya yaitu pertama, apakah peneliti sudah cukup menjelaskan perbedaan antara kondisi di Desa Bipolo dengan desa-desa lain yang telah memiliki perdes? Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana teman Via menjelaskan proses formulasi kebijakan desa di Desa Bipolo? Apakah teman Via mengidentifikasi semua tahapan dalam proses formulasi kebijakan desa? Oke, terima kasih. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Nesa. Kalau dengan pertanyaan, kalau tidak ada peraturan desa yang tertulis, bagaimana masyarakat itu bisa tahu aturan yang harus mereka ikuti? Berdasarkan hasil observasi dalam proposal, masyarakat desa Bipolo itu lebih banyak mengandalkan kesepakatan lisan dan juga musyawarah adat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan juga aturan sosial. Karena tidak ada peraturan desa yang tertulis, maka regulasi yang berlaku di masyarakat itu lebih bersifat kebiasaan dan informal. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum karena tidak ada dokumen hukum yang tertulis yang dapat dijadikan secara acuan yang sah dan juga administratif. Akibatnya, masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami batasan atau prosedur resmi dan ini berisiko menimbulkan tumpang tindih kebijakan serta ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya desa. Menjawab pertanyaan teman Nesa yang kedua, apakah ada contoh kasus mengenai kebijakan desa yang pernah menimbulkan konflik atau ketidakpuasan warga karena kurangnya dasar hukum atau transparansi? Jawabannya tentu saja iya, dan karena dalam proposal itu saya sudah menyebutkan di situ bahwa ketiadaan Perdes Desa Bipolo itu menyebabkan berbagai macam ketimpangan, terutama dalam pengelolaan anggaran, bantuan sosial, dan juga penataan sumber daya alam. Nah, keputusan-keputusan penting itu yang diambil berdasarkan musyawarah adat ataupun kesepakatan kepala desa dan juga tokoh masyarakat yang ada di sana, itu tanpa dokumen tertulis yang jelas. Maka hal ini tuh menimbulkan ketidakpuasan dan juga konflik karena tidak adanya transparansi, akuntabilitas, dan juga jaminan keadilan bagi semua warga. Baik, itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya teman Via. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan dari teman Ida dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah saya sudah cukup menjelaskan perbedaan antara kondisi Desa Bipolo dengan desa-desa lain yang telah memiliki Perdes? Saya pikir ya, saya sudah cukup menjelaskan perbedaan tersebut. Mungkin teman Ida bisa melihat di latar belakang dan juga tinjauan pustaka. Di situ saya menyebutkan bahwa desa-desa lain itu yang telah memiliki perdes mengalami tata kelola yang lebih baik
partisipasi masyarakat lebih aktif dan juga regulasi lebih tertata. Nah, sebaliknya di Desa Bipolo itu tidak memiliki perdes sehingga kebijakan itu cenderung informal, berbasis adat dan juga tidak terdokumentasi secara hukum. Saya juga membandingkan studi di desa lain dan di Desa Bipolo dan ya, saya kasih contoh untuk contoh yang kebijakan yang cenderung informal itu contohnya seperti kalau misal ada ternak dari ini orang lain terus masuk ke tetangga itu mereka tuh bakal diselesaikannya dengan cara hukum adat. Begitu, sekian. Jawaban untuk pertanyaan kedua, bagaimana saya menjelaskan proses formulasi kebijakan desa di Desa Bipolo? Apakah sudah mengidentifikasi semua tahapan formulasi kebijakan? Tentu saja, ya saya sudah menjelaskan tentang formulasi kebijakan karena seperti yang saya jelaskan tadi di presentasi, saya mengambil teori dan teori ini terdapat 4 komponen. Pertama, identifikasi masalah, 2, penetapan agenda, 3, pemilihan alternatif, dan juga 4, penetapan kebijakan. Namun, ketika saya turun di lapangan, tahapan ini belum berjalan optimal karena kurangnya kapasitas perangkat desa dan juga rendahnya partisipasi dari masyarakat dan juga pemerintah setempat. Serta ini minimnya pendampingan teknis sehingga menunjukkan bahwa um, meskipun kita sudah berpikir ya menerapkan ini secara teoritis tapi implementasinya belum maksimal, maka ini akan membuat uh, hal ini tidak berjalan semaksimal mungkin. Baik, itu saja jawaban dari saya untuk teman Ida. Terima kasih. Baik, terima kasih teman Via. Baik, terima kasih teman Via karena sudah menjawabkan dan juga menjelaskan materi dan juga pertanyaan yang diberikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu pada sesi penilaian dari saya karena teman Via sudah menjelaskan dengan baik dan juga memberikan contoh-contoh dan juga menggunakan teori dalam penjelasannya. Terus dari saya teman Via mendapatkan nilai 87 untuk presentasi ini. Terima kasih. Baik, dari saya memberikan teman Via nilai dengan 87 karena teman Via dapat menjelaskan perbedaan desa Bipolo dengan desa lain dengan cukup baik dan menjelaskan sebagian besar tahapan dalam proses formulasi kebijakan dengan baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, untuk presentasi kali ini teman Via sudah menyelesaikannya dengan baik. Sekian presentasi dari teman Via. Terima kasih.